Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya kita dapat menunaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Juli Yulianti selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Anggi Andriana beserta 3 orang teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harasari dari kelas manajemen 18C. Hai, saya Alia Ferry dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 18C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Usmana, saya dari Prodi Manajemen 2018. kami akan memaparkan sistem informasi manajemen yang diterapkan di perusahaan MAPA yaitu ETP. Berikut penjelasan. PT MAP sebuah perusahaan retail yang berpusat di Jakarta berdiri pada tahun 1995. PT MAP mengalami pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun ditandai dengan peluncuran saham perdana perusahaan pada bulan November 2004. MAP adalah peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.000 gerai retail dan beragam portofolio yang mencakup olahraga, mode, serba, anak-anak, makanan, dan minuman serta produk-produk gaya hidup. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang anak perusahaan dari PT Mitra Aktif Adi Perkasa, yaitu PT MAP Aktif Adi Perkasa. PT MAP Aktif Adi Perkasa ini dia lebih bergerak pada bidang olahraga. Dia melingkupi beberapa brand internasional seperti Reebok, Skechers, Nike, Adidas, dan lain sebagainya. PT MAP Aktif Adi Perkasa selaku perusahaan retail yang mempunyai banyak unit gerai membutuhkan teknologi informasi yang bisa menyatukan semua bisnis MAPA di seluruh unit gerainya dan mengaplikasikan proses bisnis yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, ETP adalah perangkat lunak retail omnichannel yang dimiliki oleh perusahaan ETP Group yang melayani para pemimpin pasar di 24 negara di kawasan Asia, Afrika, India, dan Timur Tengah. Oleh karena itu, PT MAP Aktif Adi Perkasa ini menggunakan sistem ETP. Dengan adanya sistem ETP ini operasional pengambilan data stok atau kondisi barang produk bisa dengan mudah dan cepat. Jadi di sini ada alur kerja pengambilan data. Sebelumnya, Enterprise Technology Partners ini hanya dapat dilakukan pada komputer yang telah terpasang aplikasi ETP. Untuk menjalankan atau mendapatkan report dari aplikasi tersebut adalah dengan menggunakan alur sebagai berikut, yaitu dengan membuka aplikasi ETP dan pilih menu, yang kedua dengan klik report, yang ketiga pilih stock report, yang keempat stock position report, yang kelima pilih brand atau merek, yang keenam memilih kategori atau jenis barang seperti sepatu, baju, dan lain-lain. Yang ketujuh, data atau report berhasil terunduh. Dan ada kelebihan dari ETP ini adalah dapat memonitor transaksi dengan baik, mempercepat pembuatan report, mempermudah dalam pengecekan barang, dan user account dapat dibuka lebih dari satu komputer. Ini adalah kekurangan dari sistem ETP tersebut. Yang pertama, sistem itu hanya dapat beroperasi di komputer perusahaan saja. Yang kedua, sistem tersebut memiliki ketergantungan terhadap jaringan internet. Nah, yang ketiga, sistem tersebut memiliki keterbatasan dalam penyortiran data. Yang keempat, memungkinkan dalam penyalahgunaan user account. Maksud dari di poin C dan di poin D ini, yang pertama nih di poin C, untuk menganalisa sebuah penjualan itu harus diperlukan data barang ini diperuntukkan untuk laki-laki atau untuk perempuan, dan untuk dewasa atau untuk anak-anak. Sedangkan di sistem tersebut tidak ada penyortiran by data itu, jadi harus disortir secara manual di Excel. Nah, di poin D itu memungkinkan dalam penyalahgunaan user account, maksudnya di beberapa komputer itu bisa menggunakan satu user account, jadi sangat memungkinkan untuk disalahgunakan oleh salah satu usernya gitu. Dan ketika ada salah data, tidak ada yang bisa disalahkan.
dan tidak bisa dilacak siapa penggunanya karena user account digunakan secara bersamaan. Nah, masuk ke dalam pengembangan sistem tersebut. Berdasarkan di poin C yang tadi, untuk menganalisa penjualan dibutuhkan penyortiran data by gender dan golongan usia. Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa yang harus dikembangkan adalah untuk menambahkan tool yang ada dalam sistem tersebut untuk memisahkan atau untuk menyortir per gender atau per golongan usia untuk lebih mempermudah menganalisa penjualan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengembangan. Yang pertama, untuk meminimalisir penyortiran data manual menggunakan Microsoft Excel. Excel kan manfaatnya untuk memudahkan pekerjaan, menjumlahkan, mendata, terus juga bisa bikin diagram, jadi bisa lihat perbandingan ya dari yang sebelumnya sama saat ini itu bisa dilihat. Lalu untuk mempercepat penarikan data by request dan juga untuk mempermudah dalam menganalisa penjualan. Alur kerja pengambilan data setelah pengembangan. Yang pertama, buka aplikasi ETP dan pilih menu. Yang kedua, klik report, lalu pilih stock report. Selanjutnya stock position report. Terus kemudian pilih brandnya atau merek. Terus selanjutnya pilih kategori, jenis barang, sepatu, baju, dan lain-lain apa yang dibutuhkan. Terus kemudian pilih gender dan golongan usia, umur berapa. Lalu masukkan tanggal pengambilan data yang akan di-report, dan terakhir data report berhasil terunduh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.